Oke teman-teman, kali ini saya pengen berbagi ke teman-teman bagaimana sih cara saya memenuhi kebutuhan protein saya per hari. Yaitu caranya adalah salah satunya dengan mengkonsumsi telur. Nah, banyak teman-teman yang nanyain, bagaimana sih cara saya juga mengolah telur ini hingga menjadi makanan yang mungkin tidak membosankan bagi kehidupan sehari-hari saya. Nah, kali ini saya bakal kasih tahu teman-teman ya, bagaimana caranya, yaitu saya bakal buat telur yang berkisar 25 gram protein untuk satu kali makan. Oke, ikutin. Number one. Oke, yang kita butuhin itu adalah 4 butir telur. 4 butir telur ini setara dengan berkisar 25 gram protein. Dan yang selanjutnya, di sini saya gunain daun bawang sama cabai buat perasa aja ya. Kalau buat teman-teman sih bisa dikombinasikan sih. Mau teman-teman campur brokoli, bunga kol, dan sayur-sayuran yang lainnya, sawi, bisa juga kok. Tapi kali ini saya cuma campur ini. Oke, yang ketiga kita butuh wajan anti lengket buat masak telurnya. Nah, kenapa mesti dimasak? Ya karena kita untuk menghindari beberapa kemungkinan yang tidak kita inginkan dari telur mentah, yaitu adalah ada beberapa bakteri yang mungkin ada di sana. Salah satunya itu bakteri Salmonella yang mungkin berdampak buruk bagi tubuh kita nantinya. Jadi kita harus masak. Oke, buat teman-teman, ini udah ada bahannya. Oke, yang pertama kita iris daun bawangnya ya. Oke, kita iris cabenya. Oke, campurin cabai dan bawangnya tadi. Kita masukin telurnya ya. 1 2 3 4. Oke, telurnya udah kita campurin, baru kita aduk-aduk. Oke, udah selesai. Dan selanjutnya kita panasin teflonnya tadi. Kita masukin ya telurnya tadi. Oke, udah panas, kita masukin telurnya tadi. Telurnya udah dimasukin. Aduk hingga rata. Halo teman-teman. Oke, tadi udah kita lihat ya bagaimana sih saya mengolahnya, yaitu dengan cara menggorengnya di atas teflon anti lengket. Nah, teman-teman bisa ikutin itu, ataupun kalau nggak punya teflon anti lengket, teman-teman juga bisa kok pakai wajan. Tapi memang ada lengket, bakal ada kerak hitamnya. Tapi jangan dikonsumsi kerak hitamnya, ambil yang di atasnya aja. Kalau misalnya punya teflon anti lengket, itu lebih baik. Nah, biasanya saya konsumsinya itu hanya putihnya saja, tapi karena saya lagi puasa, saya nggak konsumsi karbohidrat juga, jadi saya konsumsinya pakai kuningnya juga. Nah, ini tadi udah jadi ya, telurnya. Ini berkisar 25 gram protein. Kita sisipin dulu. Jadi tadi 4 butir telur saya tambahin daun bawang dan cabai, itu buat perasannya aja sih. Kalau buat teman-teman pengen tambahin apa, itu terserah teman-teman kombinasiin. Yang jelas jangan pakai minyak goreng aja ya. Sama ya, kalau bisa MSG-nya dikurangin. Jadi teman-teman boleh kasih garam, kasih merica, ataupun buat dapetin seratnya, teman-teman boleh tambahin sayur, brokoli, bunga kol, sawi, bayam. Nah, dan teman-teman boleh kombinasi lah. Kita punya cara sendiri gitu kan, kombinasinya kita suka apa. Tapi cara saya seperti itu tadi. Saya hanya gunain
kali ini daun bawang dan cabai. Tapi biasanya saya campur bunga kol, brokoli ataupun sawi ataupun bayam. Itu biasanya. Nah, buat teman-teman, ini baik benar buat kita di bulan puasa. Jadi fungsinya, kuningnya kenapa kita konsumsi juga? Karena saya nggak konsumsi karbohidrat berlebih ya. Jadi satu hari ini belum ada makan nasi ataupun sumber karbohidrat ataupun gula yang manis-manis. Jadi kita manfaatin kuningnya ini tadi sebagai sumber tenaga kita. Yang mana saat kita puasa, kita tidak mengkonsumsi makanan dan biasakan kurangi mengkonsumsi karbohidrat. Karena saat kita mengkonsumsi karbohidrat, maka lemak yang di tubuh kita masih ada, tidak terpakai gitu kan. Nah, jikalau karbohidrat kita kurang dan konsumsi gula kita kurang, maka akan terjadi ketosis gitu kan. Dan akan terjadi perubahan sumber tenaga, yaitu dari gula menjadi lemak. Oke, situ kita tahu ya, saat kita tidak mengkonsumsi banyak gula, maka tubuh kita akan mengambil lemak tubuh kita dijadikan sebagai sumber tenaga. Disitulah lemak tubuh kita akan berkurang. Nah, saat itu juga saya tidak mengkonsumsi karbohidrat, tapi saya mengkonsumsi lemak. Nah, di sini lemaknya tergantung sih teman-teman sih, boleh berapa sih? Kalau 4 butir telur tadi itu, saya cek di aplikasi ya, itu berkisar 26 gram ya, kayaknya 26 gram lemaknya kalau nggak salah. Kita standar kita ya berkisar 50 lah, 50 gram per hari, jadi masih bisa 25 gram lagi. Nah, buat teman-teman yang nanyain gimana sih saya makannya kayak gini sih, jadi teman-teman boleh kombinasiin sih yang mana yang teman-teman suka. Oke, jadi kenapa nggak setengah masak atau mungkin mentah ya? Mentah pun lebih bagus di luar hal yang tidak kita inginkan ya. Itu bagus karena mungkin proteinnya dapat kita lebih tinggi, lebih murni gitu. Tapi ada beberapa kemungkinan dari hal yang tidak kita inginkan, karena di cangkang telur itu terdapat beberapa bakteri yang tidak kita inginkan seperti bakteri salmonella. Mungkin ada bakteri yang lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada tubuh kita. Ya diare ataupun mungkin gangguan pencernaan yang lainnya. Jadi itu hal yang tidak kita inginkan. Jadi lebih baik kita masak telurnya hingga masak ya. Itu saran saya sih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau setengah masak ataupun mau masih cair tadi cuman untuk manasin aja, itu ya kembali ke pribadi teman-teman. Kalau saya sih enggak. Buat ngakalinya, kalau misalnya bosan kayak gini, kalian boleh kombinasiin lagi, cari apa. Misal kalian aduk pakai ayam ataupun kalian kasih abon. Jadi kuning telur ini kalian campur sama abon. Kalau misalnya juga kalian nggak sanggup dengan amisnya, kalian boleh tambahin jeruk di sini di telurnya waktu masaknya tadi. Oke buat teman-teman, mungkin saya bakal buat video lainnya di kemudian hari. Maaf, video kali ini kelihatannya cuma kayak nyepam ya, karena mungkin ya terkendala beberapa hal. Kata orang nggak boleh konsumsi kuningnya, tapi karena saya nggak konsumsi karbohidrat, saya manfaatin kuningnya sebagai sumber tenaga saya. Jadi satu kali konsumsi ya terbilang dikit lah ini ya, 25 gram protein
tapi konsumsinya cuma dikit. Belum kenyang saya sih. Seharusnya ditambahin sayur-sayuran supaya lebih kenyang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau terpisah, habis makan ini kita mau makan lagi gitu yang ada sayurannya, boleh kok. Oke, jadi buat teman-teman tetap penuhi, atur nutrisi favorit kalian. Jadi seberapa banyak konsumsi lemak, seberapa banyak konsumsi karbohidrat, seberapa banyak konsumsi protein, dan seberapa banyak konsumsi zat gizi yang lain, vitamin, mineral. Jadi itu yang kita perluin. Dan saran saya, jikalau teman-teman lagi diet, teman-teman kurangin karbohidrat, teman-teman kurangin lemak, jangan pernah takut. Jadi tenaga teman-teman tetap bisa didapetin dari lemak tubuh teman-teman. Tapi ya terkadang memang ada kendala sih, seperti ya terkadang emosional kita naik, tubuh kita lemas karena kekurangan sumber tenaga tadi, dan kita harus mengubah lemak tubuh kita menjadi sumber tenaga. Terjadilah ketosis gitu ya. Itulah dibilang orang diet ketosis ataupun diet keto ya. Jadi diet keto itu mengurangi asupan gula ke tubuh kita dan memanfaatkan lemak sebagai sumber tenaganya agar lemak tubuh kita terpakai. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada saran ya, apa sih kurangnya apa di video saya, ataupun mungkin saya harus buat video apa berikutnya, teman-teman boleh masukin di kolom komentar. Oke, kita habisin lagi sambil saya mikir mau ngomong apa. Oke, saya mau ngomong juga bahwa kebutuhan protein kita itu berkisar 0,8 sampai 1 gram, itu standarnya. Kalian bisa penuhin itu. Kalau misalnya kalian pengen naikin massa otot, kalian bisa naikin sampai 2 gram ya per berat badan. Ya, standar gitu, kalian bisa penuhin itu. Kalau misalnya nggak sanggup, kalian bisa 0,8 ya untuk maintain berat badan kalian. Dan juga karbohidrat, kalian bisa konsumsi dari 100 gram sampai 200 gram karbohidrat lah. Jangan, kalau bisa jangan lebih gitu kalau lagi diet. Sudah itu lemak tubuh kita konsumsi lemak per hari jangan lebih dari 50 gram. Sebisa mungkin tahan, cari hal yang misalnya ini berlemak, jangan lebih dari 50 gram. Lemak itu bukan hanya dari sekedar minyak ya, kita bisa dapetin lemak dari kacang-kacangan ya, kayak tempe, kacang kedelai, itu semuanya ada lemaknya loh. Oke, habis sedikit, belum kenyang tapi udah lumayan lah buat penuhin protein 25 gram. Buat saya 60, sekarang 65 ya, kemarin turun. Jadi 65 berkisar kurang ya, masih banyak ya. 40 graman lagi. 40 gram lagi, nanti kita makan lagi. Jadi cara menuhinya nanti tengah malam kita makan lagi, cari lagi misalnya pakai putih telurnya aja, ataupun kita bakal makan ayam, dan besok waktu sahur kita makan lagi berkisar 30 gram protein, ataupun ya berkisar 40 gram protein. Oke, buat teman-teman, sorry nyepam, tapi semoga bermanfaat. Untuk mungkin biar saya lebih semangat lagi bagiin video, kalian boleh subscribe, bagiin, dan boleh kita sharing di bawah, bercanda-bercanda di bawah boleh juga. Oke, terima kasih. See you.